Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfin Ardiansyah Hasibuan dari kelas MJ102. Yang kami hormati dosen kami Ibu Cian Ramadona Hasoltin dengan mata kuliah ICT Literasi. Pada kesempatan kali ini saya akan paparkan terkait dengan UAS kami dengan mata kuliah ICT Literasi, yaitu Literasi TIK untuk Keamanan Digital, melindungi diri dari ancaman cyber. Pada kesempatan kali ini ada beberapa table of contents. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah output dan target pencapaian, yang ketiga adalah metode pelaksanaan, dan yang keempat adalah jadwal pelaksanaan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di era digital yang semakin maju, teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita dengar adalah TIK telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Namun, seiring dengan manfaat yang ditawarkan, muncul pula risiko dan ancaman cyber yang semakin kompleks dan berbahaya. Ancaman-ancaman ini tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga organisasi, pemerintah, dan infrastruktur penting. Kemudian latar belakangnya adalah literasi TIK ini untuk keamanan digital mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang jenis-jenis ancaman cyber seperti phishing, malware, dan rekayasa sosial, hingga kemampuan mengenali praktik-praktik daring yang berisiko. Selain itu, literasi TIK ini juga melibatkan keterampilan untuk menggunakan alat-alat keamanan seperti kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan perangkat lunak antivirus. Lebih jauh lagi, literasi TIK mendorong pemikiran kritis dalam mengevaluasi informasi daring, membedakan antara sumber yang kredibel dan tidak kredibel, serta menghindari penyebaran informasi palsu dan menyesatkan. Dengan memiliki literasi TIK yang baik, individu yang dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam berintegrasi di dunia digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi TIK untuk keamanan digital harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Program-program pelatihan dan edukasi yang komprehensif perlu dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman cyber. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dengan upaya bersama, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman cyber, serta memanfaatkan potensi TIK secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kedua adalah metode untuk mencapai tujuan proyek literasi TIK dalam keamanan digital. Pendekatan komprehensif dan terstruktur diperlukan. Kemudian metode yang diusulkan mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman cyber. Kemudian selanjutnya adalah tahapan proyek. Di sini ada tahapan awal, yaitu mengidentifikasi tingkat literasi TIK dan kesadaran keamanan digital masyarakat melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil asesmen ini akan menjadi dasar perancangan program pelatihan yang sesuai. Kemudian membuat materi. Yang kedua adalah pengembangan, membuat materi pelatihan yang relevan dan mudah dipahami, meliputi modul, video, infografis, dan studi kasus. Materi akan mencakup topik seperti pengenalan ancaman cyber, praktik keamanan dasar, perlindungan data pribadi, dan etika digital. Kemudian tahapan selanjutnya itu tahapan pelaksanaan, menyelenggarakan pelatihan tatap muka dan daring bagi berbagai kelompok sasaran seperti pelajar, guru, orang tua, pelaku UMKM, dan lansia. Pelatihan akan bersifat interaktif dan partisipatif dengan penekanan pada praktik langsung. Dan kemudian adalah kampanye, melakukan kampanye publik melalui media sosial, website, dan acara komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan digital dan mempromosikan praktik-praktik terbaik. Kemudian ada evaluasi, yaitu mengukur efektivitas program melalui tes, kuis, survei, tindak lanjut, dan analisis data.
Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Kemudian di sini ada keterangan alur pelatihan, yaitu asesmen risiko keamanan digital awal, yaitu dengan identifikasi ancaman cyber dan kerentanan, terdiri dari daftar ancaman spesifik seperti phishing, malware, dan lain-lain, dan keterentanan sistem yang terdeteksi. Kemudian ada pengukuran tingkat risiko keamanan seperti skor risiko rendah, sedang, tinggi sebelum intervensi. Kemudian ada pengembangan materi pelatihan keamanan, yaitu terdiri dari modul phishing, malware, ada password, modul pelatihan yang berkomprehensif tentang ancaman-ancaman utama. Kemudian adalah simulasi serangan cyber, yaitu jumlah simulasi serangan yang berhasil diimplementasikan dalam pelatihan. Kemudian adalah pelaksanaan pelatihan keamanan digital seperti workshop, webinar keamanan cyber, itu jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Kemudian peningkatan respon terhadap serangan, persentase peserta yang mampu mengidentifikasi dan dari malware phishing dalam simulasi. Kemudian keterangan alur pelatihan, yaitu ada kampanye kesadaran keamanan cyber, terdiri dari infografis, itu video tips keamanan dengan jumlah konten yang diproduksi dan didistribusikan. Kemudian ada peningkatan penggunaan alat keamanan, persentase peningkatan penggunaan password manager, autentikasi dua faktor, dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi dan pengukuran efektivitas keamanan. Ada uji penetrasi, audit keamanan, hasil uji penetrasi dan audit keamanan yang menunjukkan perbaikan, pengurangan insiden keamanan, penurunan jumlah insiden keamanan, peretasan, infeksi malware, dan lain-lain setelah implementasi program. Nah, diagram di atas ini lebih fokus pada aspek keamanan digital dengan indikator yang lebih terukur dan spesifik untuk mengevaluasi efektivitas program dalam melindungi diri dari ancaman cyber. Yang ketiga adalah output dan target capaian. Output dan target capaian dari proposal proyek tentang literasi TIK untuk keamanan digital yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman cyber meliputi beberapa aspek penting. Ini ada output dan target capaiannya. Outputnya adalah kesadaran keamanan digital, target capaian di sesi ke-6, kemampuan identifikasi ancaman di sesi ke-8, pemahaman etika digital di sesi ke-10, partisipasi dan aksi di sesi ke-13, dan pengembangan materi di sesi ke-16. Nah, ada yang keempat adalah jadwal pelaksanaannya. Jadwal pengerjaan tugas proyek ini disusun sesuai dengan timeline kegiatan dalam satu semester. Nah, di sini ada dia sesi rencana dan hasilnya. Di sesi pertama adalah perencanaan dan persiapan awal. Hasilnya adalah dokumen rencana kerja proyek yang detail, termasuk pembagian tugas, jadwal, anggaran, dan indikator keberhasilan. Tim proyek yang terbentuk dan dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian ada di sesi kedua analisis kebutuhan dan identifikasi target audiens, yaitu hasilnya laporan analisis kebutuhan literasi digital yang komprehensif, profil target audiens yang mendalam, termasuk karakteristik demografis, tingkat literasi digital, dan kerentanan terhadap ancaman cyber. Nah, di sesi ketiga rencananya itu pengembangan materi literasi digital di modul 1. Hasilnya adalah draft modul 1 tentang ancaman cyber seperti phishing, malware, dan lain-lain yang interaktif dan mudah dipahami. Umpan balik dari uji coba awal yang digunakan untuk perbaikan materi. Kemudian di sesi keempat ada pengembangan materi literasi digital, yaitu di modul kedua dengan hasil draft modul 2 tentang praktik keamanan dasar seperti kata sandi, verifikasi dua faktor yang praktis dan aplikatif. Kemudian ada checklist dan panduan langkah demi langkah untuk meningkatkan keamanan digital. Di sesi kelima itu ada rencana pengembangan materi literasi digital, yaitu di modul ketiga. Hasilnya modul ketiga tentang etika digital dan tanggung jawab online yang lengkap dan relevan. Studi kasus dan contoh nyata yang memperjelas konsep etika digital, materi literasi digital final yang siap digunakan. Kemudian ada di sesi 6 yaitu persiapan platform dan media sosialisasi. Di sini hasilnya adalah website dan platform online yang berfungsi dengan baik dan mudah diakses, materi promosi dan sosialisasi yang menarik seperti poster, video pendek yang siap disebarkan. Kemudian akun media sosial yang aktif dan terkelola dengan baik. Kemudian di sesi ke-7 ada rencana pelatihan untuk fasilitator dan relawan.
Hasilnya adalah fasilitator dan relawan yang terlatih dan siap untuk melaksanakan sesi literasi, materi pelatihan yang komprehensif, dan teknik fasilitasi yang efektif. Kemudian di sesi ke-8 ada sosialisasi awal dan kampanye publik, yaitu hasilnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang program literasi dan pentingnya keamanan digital, pendaftaran peserta untuk sesi literasi yang berjalan lancar. Kemudian di sesi ke-9 ada pelaksanaan sesi literasi batch 1, di mana hasilnya adalah sesi literasi pertama yang berjalan sukses dengan partisipasi aktif dari peserta, umpan balik berharga dari peserta untuk perbaikan sesi berikutnya. Kemudian ada di sesi ke-10 yaitu pelaksanaan sesi literasi batch 2, yaitu hasilnya adalah sesi literasi kedua yang berjalan efektif dengan metode pengajaran yang ditingkatkan, pemahaman peserta tentang materi literasi yang semakin baik. Kemudian di sesi ke-11 ada pelaksanaan sesi literasi batch 3. Di sini adalah sesi literasi ketiga ini yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang berbeda. Pendekatan personalisasi yang berhasil meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta. Kemudian di sesi 12 monitoring dan evaluasi awal, yaitu data tentang partisipasi, pemahaman, dan umpan balik peserta. Analisis awal tentang dampak program terhadap kesadaran dan perilaku masyarakat. Kemudian di sesi 13 pengembangan materi lanjutan, materi literasi lanjutan yang relevan dan pengembangan ancaman cyber dan kebutuhan masyarakat, materi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kemudian di sesi 14, sesi konsultasi dan pendampingan. Peserta yang merasa terbantu dengan sesi konsultasi dan pendampingan, solusi untuk masalah keamanan digital yang dihadapi peserta, peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menghadapi ancaman cyber. Di sesi ke-16 ada evaluasi akhir dan pengukuran dampak. Di sini hasilnya adalah data evaluasi akhir yang komprehensif tentang peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku peserta. Laporan evaluasi yang mengukur dampak program secara keseluruhan. Kemudian ada di sesi ke-16 diseminasi hasil dan rencana tindak lanjut. Hasilnya adalah penyebaran hasil evaluasi kepada pihak-pihak terkait, rekomendasi untuk program literasi di masa depan, rencana tindak lanjut untuk keberlanjutan program. Daftar pustakanya ada Nasrullah R 2022, yaitu komunikasi digital di Indonesia, teori dan praktik, Jakarta Elex Media Komputindo. Kemudian ada Santoso di tahun 2022, yaitu Cyber Security dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan jurnal Keamanan Informasi. Kemudian ada Solove DJ tahun 2021 tentang Understanding Privacy di Harvard University Press. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Saya mohon koreksi arahan dan bimbingannya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.